Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita. Ini kita mau beres masalahnya memang ya. Jadi ini mau beres itu dalam arti kita mau beres kitab yang kedua, kita mau masuk kitab yang ketiga. Kalau nggak salah kita kemarin sudah selesai di Wahda al-Khamisata Asyara, ya kan? Iya. Ya, maka kita coba kita cek di sebelah mana kita ya beresnya kemarin ya. Ada di situ. AC kamar matiin aja ya. Ini sudah usibtu bizuka min syadid, sudah. Al-qabal tatabib, sudah. Nah, memang sudah. Jadi kemarin kita kalau nggak salah masuk ke percakapan secara umum. Membaca bacaan, Ustaz. Iya, baca-bacaan ya kemarin ya. Iya. Halaman berapa ya, Bu ya? Kalau buku saya 404. Yang Umar sama Fatimah bolos Iya. nggak masuk sekolah itu. Benar. Oh iya, gitu. Tapi pada prinsipnya ibu-ibu secara umum sudah mendapatkan porsi besar lah di masalah teori. Memang tinggal di pengulangan, pemantapan. Memang tinggal di pemantapannya, dan pemantapan itu memang proses yang bisa dikatakan ya apa ya? Bahasanya dia akan terus berkelanjutan gitu. Itu bukan proses yang oke, sudah selesai, kita anggap udah selesai gitu, enggak. Ya, memang di pemantapan itulah kuncinya, itu di sana memang kunci keluar dari kebingungan. Baik, kita sampai di Al-Wahda As-Sadisata Asyara. Kita di bab 16. Bab 16. Ya. Al-ardu al-hiwarul awal unzur wastami' wa'id. Al-hiwar bainal ibn wal ab. Ini adalah percakapan antara anak dengan abinya. Ya. Jadi ini momennya momen bulan Syawal atau Idul Fitri. Baik, kita ke Word terlebih dahulu supaya Ibu seperti biasa kita mencatat kajian kita. Sekarang tanggal 6 November. Al-Wahda As-Sadisata Asyara. Ya. Al-Utlah. Ibu-ibu masih ingat arti al-utlah apa? Al-utlah? Liburan. Mumtaz. Baik. Kita baca teksnya terlebih dahulu ya. Ana baca, ibu-ibu silakan diperhatikan.
Kam aidan fil islami ya abi. Kam aidan fil islami ya abi. Fil islami aidan. Idul fitri wa idul adha. Mata yakunu idul fitri? Mata yakunu idul fitri ba'da syahri Ramadan fil yaumil awwali min syawwala min syawwala. Madza na'malu fi yaumil 'id? Nu'ti zakatal fitri lil fuqara'i wa ma zakatul fitri sa'un min ta'amin an kulli syakhsin wa madza naf'alu ba'da dzalik? Nusalli salatal 'idi wa nazurul ahla wal asdiqa. Wa mata yakunu 'idul adha? Fil yaumil 'ashiri min Dzulhijjah. Wa madza naf'alu fi 'idil adha? Nusalli salatal 'idi wa nadhbahul udhiyata wa nazurul ahla wal asdiqa. Ini gampang banget percakapannya nih, Bu. Gampang banget. Ustaz, sebentar. Maaf, Ya, Bu. Ustaz. Kayaknya di saya ada yang nggak ini deh. Yang pertama kan, yang kedua, yang frase kedua itu mata. Di sini Yakunu. langsung Idul Fitri. Oh, ada yakununya. Sebenarnya nggak masalah sih ada atau nggak ada. Enggak merubah arti. Enggak. Kalau yakunu Idul Fitri itu kana wa akhwatuha. Ini Bunyi Mas pasti ingat ini, kana wa akhwatuha. Kayak bab kana, nawasikh, fi'lun nasikh, ingat nggak? Nasib ya, Ustaz. Iya, kalau yakununya nggak ada itu jadi kayak mubtada khobar gitu. Iya. Nanti kita kupas lah. Perbedaannya itu di sudut pandang teori saja. Kayak mata yakunu Idul Fitri. Kalau begitu, Idul Fitrinya jadi isim kana. Idul Fitrinya jadi isim kana, yakununya jadi fi'il nasikhnya, nanti khobarnya itu di ba'da syahri Ramadan. Kalau yakununya dihapus, kayak yang di tulisan ibu-ibu, itu maka Idul Fitri jadi mubtada. Khobarnya nanti di ba'da syahri Ramadan. Sama yang frase kelima, Ustaz. 1, 2, 3, 4. Boleh diulang, Ustaz? Kayaknya beda. Madza naf'alu ba'da dzalik? Nusalli salatal 'idi wa nazurul ahla wal asdiqa'a. Oh iya, sama. Udah, Ustaz. Di situ kayaknya banyak gitu yang mata idul yang ke-6. Kenapa? Ustaz boleh di Zoom nggak sih? Maaf. Naf'alu. Yang mana, Bu? Tadi kayaknya ada satu lagi yang beda gitu, Ustaz. Yang mana lupa, tapi yang mana? Nah, ini kayaknya. Ini ya. Iya, Ustaz. Di buku gimana tulisannya? Wa mata Idul Adha. Betul. Jawabannya? Fil yaumil ashiri min Dzulhijjah. Iya. Sebetulnya sama aja sih, Bu. Kayak tadi. Ya, nanti Ana jelasin deh sudut pandang i'rabnya gimana. Sudut pandang i'rabnya. Bunyi Mas, catatan kana wa akhwatuha itu bulan apa ya? Januari. Januari dipelajari, Desember di 2020. Januari dipelajari, Desember diulangi. Ya pantas lah. Yang itu juga beda, Ustadz. Syawalin. Kamu juga ini. Apa? Kapan, Ustaz? Syawalin di buku. Tadi Ustadz bacanya syawala ya? Iya. Syawala. Iya.
Ini ya, Nah, min syawalin gitu ya. kalau Iya. di buku Syawalin. Iya. Kalau ini syawala gitu. Nah, ini nanti ada pembahasan terkait dengan syawal itu mamnu min as-sarf ataukah bukan. Sama Yang kayak benar bulan jadi Rajab. Hah? Jadi yang benar Syawalin apa Syawala? Harusnya syawala. Yang di buku salah ya? Ya. Jadi nama-nama bulan itu ada yang mu'rab, ada yang mamnu min as-sarf, Bu. Kayak Muharram. Oh. Ya, Muharram itu mu'rab gitu. Muso, Sofar. Sofar itu memang khilaf di antara ada yang bilang Sofaro, ada yang bilang Sofarin. Gitu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, mu'rab gitu ya. Gitu kayak ini. Gitu. Jumadal Ula, Jumadal Akhir juga sama. Gitu. Kemudian Rajab, mu'rab, Sya'ban itu ya Sya'bana gitu, min Sya'bana gitu. Kayak Ramadana juga sama. Mamnu min as-sarf. Nah, nanti kita tuliskan deh ya. Kita tuliskan di yang Word-nya. Ada lagi ibu-ibu yang beda? Nggak ada ya? Enggak, kayaknya. Oke. Thank you. Kita langsung terjemahkan kayaknya ya. Kita langsung terjemahkan deh. Bunyi Mas duluan deh yang paragraf pertama. Tulis dulu, Ustaz. Oh, tulis dulu. Nulis arti mufradatnya kali ya, atau apa? Ada yang Iya. perlu ditulis nggak mufradatnya? Ini sudah akrab banget ini mufradatnya nih. Maksudnya bagi ibu-ibu menurut Ana, ini mufradatnya udah familiar banget. Tapi nggak apa-apa. Kalau anak-anak. idan itu artinya apa, Ustaz? Musanna, Bu. Musanna dia. Ya, idan itu artinya apa, Ustaz? 2 Idul Fitri. 2 Idul. Iya, 2 Idul. Nah, 2 Idul. Betul. Idulnya sendiri artinya apa, Ustaz? Id itu dari kata pengulangan, Bu. Dari kata pengulangan. Maksudnya itu hari raya besar yang terus berulang setiap tahunnya, maka dinamakan Aid. Jadi artinya bukan hari raya ya? Bukan. Aid. Oh. Aidun itu tunggalnya. Ada. Gitu. Kalau 2 Aidani gitu. Dua hari raya. Tapi orang-orang hari ini ya 2 hari raya. Kenapa? Karena hari raya itu meskipun filosofinya itu adalah hari yang terus berulang, tapi memang faktanya benar. Hari raya itu kan terus berulang tiap tahun. Aidun, terus yang kedua kayaknya Al-Ahla ya tadi ya. Al-Ahla. Al-Ahla itu keluarga. Sama kayak Al-A'ilah ya, Ibu pasti pernah dengar Al-A'ilah. Kalau yang kelas pagi ini Bu siapa teh? Bukan kelas pagi, kelas apa? Senin. Ini Bu Umi Naya. Juga kemarin ketemu Al-Usroh ya. Oh iya. Suruh. Keluarga. Kalau hari raya sendiri bahasa Arabnya apa, Ustaz? Kayaknya nggak ada deh, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya nggak ada lafaz khusus untuk hari raya gitu. Oh. Mereka nggak mengenal gitu ya? Hah? Apa nggak mengenal itu? Mungkin kosakatanya aja yang bagi mereka sama aja kosakatanya gitu. Hmm. Ini jamaah. Ini sama-sama
sama-sama keluarga, ahla, ailah. Ya. Terus usroh itu perbedaannya gimana, Ustaz? Sebetulnya kalau secara filsafat ada perbedaan, Bu. Tapi maknanya secara umum sama. Maknanya secara umum sama. Cuma al-ahl, ya, al-ahl itu dari kata ahlun itu milik. Ahlun itu milik. Ya. Jadi keluarga itu kayak milik gitu. Keluarga ini adalah keluarga milikku. Al-ahlu itu pendekatannya gitu. Pendekatan filsafat bahasanya seperti itu. Kalau ailah itu dari kata aul. Aul itu nafkah. Jadi orang yang dinafkahi itu keluarga gitu. Oh. Kalau al-usra itu dari kata satu rumah gitu. Al-usra itu usr itu satu rumah. Al-usru itu rumah. Gitu ya. Nah, kalau ini dari kata pendekatannya ya. Gitu. Gimana ya nulisnya ya? Filsafatnya aja sih sebetulnya, tapi maknanya sama gitu. Al-ahlu itu lebih dekat ke pemilikan gitu. Jadi kita pakai yang mana aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa gitu. Kalau ailah itu lebih ke arah keluarga dalam arti nafkah. Al-usra itu lebih ke arah karena serumah gitu. Usr. Terus kemarin kita masuk ke sudah ya tadi ya. Ada lagi nggak yang ditanyakan, Bu, terkait dengan nas? Terkait dengan ini teksnya. Ibu-ibu yang lain silakan, ada yang bertanya. Nukti, Ustadz. Oh, nukti. Itu dari kata akto. Atau. Dari kata akto, yuk. Nukti. Artinya memberi. Nahnu ya berarti. Iya, nahnu. Nazuru dari kata zaro. Yazuru. Ada lagi, Bu, yang ditanyakan? Soun. Hah? Soun. Soun. Iya. Iya. Satu sok. Satu sok itu 2 kepal tangan. Gitu. Satu sok. Iya, 2 kepal tangan. Kalau bahasa orang-orang sini 2,5 kilogram gitu ya. 2,5 kilogram beras. Gitu. Saya nggak tahu ya, kalau 2 kepal kita kayaknya nggak sampai. Kayaknya nggak sampai 2,5 kilo deh. Emang kepalanya orang Arab juga ini ya, Ustaz? Gede ya? Nggak Masa tahu. satu kepala sampai sekilo. Iya. Gitu. Mungkin kepalanya menggunung kali, Bu ya. Satu kepal menggunung gitu. Bisa jadi. Saksin. Saksin. Ustaz, kalau yang memberi itu atau yukti, kalau nahnu kan nukti. Kalau aku jadinya gimana? Ukti. Ukti biasa gitu ya? Iya, ukti. Saksin.
Syaksin. Syaksin Tak. apa? Nah, gini Bu. Oh, di Oh. hmm. Ada pertanyaan lagi? Syaksin apa Ustaz? Hah? Syaksin. Apa? Syaksin. Oh, Syaksin. syahar. Bulan. Oh, bulan. Ya. Bulan. Syahsin, Dok. Ustaz. Syaksin. Oh, syakhsin. Iya. Orang ya. Iya, orang. Mana sih Mbak? Syakhsin. Yang 1, 2, 3, 4. Keempat, Mbak. So'un. Keempat terakhir. So'un bin to'amin an kulli Oh, itu syahsin. saksi. Syakhsin itu banyak padanannya, insan juga bisa. Terus mar'in itu juga orang. Syakhsun, insanun, mar'un, imru'un. Mau nyatet yang mana, Bu? Mau turun ke bawah? Keluar aja kali. Kalau Anas manusia orang juga Ustaz. Beda nggak orang sama manusia? Dia jamak, Bu. Oh, Iya. Jamak. Jamak dari insan. Insan ini satu. Kalau dua, insanani. Tiganya nasun. Nasun. Kalau dima'rifatkan jadi an-nasu. Ini ya. Misalnya insanun. Insanani. Nasun. Insanun. Ini namanya jamak taksir ya. Insanani. Nasun. Kalau di ma'rifatkan jadi an-nasu. Sama kayak perempuan. Ya. Perempuan juga gitu. Kita ke bawah ya. Contohnya satu imra'atun. Kalau dua imra'atani.
Kalau dijamakkan jadi nisaun. Kalau dimarifatkan jadi an-nisa'u. Tapi ini punya dua, Bu. Kalau nggak nisaun atau niswatun. Ini perempuan. Perempuan juga bisa pakai mar'atun. Kalau mar'atun tuh tunggal ya? Sama, iya tunggal. Imro'atun itu ya? Iya. Nah, boleh atas, boleh bawah. Sama aja. Laki-laki tuh ada juga sih tadi belum ya. Bisa nasun, ya. Bisa unasun. Judulnya tadi judulnya ini judulnya Bisa insanun, insanani, nasun atau unasun. Ini jamaknya. penggunaan Di dalam Quran kan innahum unasui yatatahharun gitu. Unasun. ini di copy dulu. Ustadz, Ya, penggunaan Bu. hamzah itu apa ada hamzah di atas, di bawah alif itu ada kuncinya atau memang udah standar? Dua tangan ya. Hamzah itu pada prinsipnya nggak ada hamzahnya, itu dikit doang kok, Bu. Ya. Yang di awal kata, ya. Yang di awal kata itu cuma ibnun. Ya, ibnatun. Bilangin. Kemudian imruun. Iya. Itu ini sih ini. Nggak banyak. Gitu. Ini aja. Kalau fiil baru semua kata kerja perintah fiil amr ya. Yang berawalan alif ya pasti tanpa hamzah. Artinya semua fiil amr yang didahului dengan alif itu pasti tanpa hamzah. Ini pedoman. Gitu. Kalau di isimnya cuma ini aja di isim. Ya. Yang di isim ya ibnun, ibnatun, imruun gitu. Sisanya itu semua kata kerja perintah, fi'il amr yang berawalan alif pasti tanpa hamzah.
Kayak gini ya, saya nulis Iqra. Bacalah. Maka tanpa alif, tanpa hamzah maksudnya. Ibunya dipencet. Pun demikian ketika banyak ya. Gitu. Kenon. Iqra'u. Sama tanpa hamzah. Gitu. Ini maksudnya kalau alif lam bagaimana Kalau Ustaz? biar bedain kan. Nah, Ya, gimana Bu? Bu Dwi? Halo? kalau Iqra tadi kan fi'il amr ya. Iya. Kalau fi'il mudhari tapi saya membaca itu kan aqra'u ya. Iya. Nah, itu kalau dia itu gundul gitu, bedakannya gimana, Ustaz? Pasti ada hamzahnya, Bu. Meskipun gundul pasti dikasih hamzah. Misalnya gini ya, ini saya gundul ya. Gini. Nah, ini pasti bacanya Kalau ada hamzahnya berarti itu mudhari pasti ya. akra'u. Pasti mudhari dan itu pasti ana gitu ya. Kalau nggak ada hamzahnya dia yang amr. Iya, pasti dia. Oh. Apalagi gini Jadi ya. tandanya di hamzahnya itu ya. Betul. Ya. Kalau gini aja udah ketahuan. Oh, ini berarti Sama-sama Iqra. ini ya. Kenapa, Bu? Oh, karena nggak ada hamzahnya. Betul. Sama alif lam ya. Kalau alif lam itu memang alif lam ma'rifah ya, pasti tanpa hamzah ya. Alif lam gitu. Itu juga pasti tanpa hamzah. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau alif lam alif berarti kan ada hamzahnya ya. Apa? Alif lam alif. Alif lam alif. Jadi alif setelah lam itu berarti ada hamzahnya kan? Iya, Alif lam alif. tergantung konteksnya kan. Kalau aliben yang tanpa alif, Bu. Saya gini. Tanpa alif. Tanpa hamzah maksudnya. Tapi kalau misalnya al-Islam, ya dia pasti ada hamzahnya. Halo Ustaz. Hah? Al-Ustaz juga ada hamzahnya. Kalau al-Ibn nggak ada ya. Dia dikasih harokat aja al-Ibn. Saya terpental saya barusan. Saya barusan terpental, Bu. Halo? Ya, gitu. Hah? Terpental saya. Jaringan kali ya. Halo, Bu? Ya, hadir. Hadir, kita diam aja Ustaz ya, Mas. Oh gitu. Iya, kita sana barusan terpental. Ya, mantesan hilang sebentar. Mau nulis yang mana ini, Bu? Biar saya arahkan. Ustaz, saya ke atas, ke bawah bilang. Lanjut Ustaz untuk yang ada hamzahnya itu yang tadi di mudhari. Biar tahu apa bedanya gimana. Gimana, Bu? Kurang keras, Bu? Itu
yang nggak pakai hamzah. Untuk yang pakai hamzah tadi kan baru fi'il mudhari', terus apa lagi gitu biar tahu bedanya. Lanjut gitu. Oh, ini kalau fi'il mudhari itu pasti ada hamzanya gitu. Jadi setiap fi'il mudhari Nah, maksudnya. dengan domir ana ya, tapi ya ini kan domirnya memang ana. Pasti menggunakan hamzah. Kemudian setiap fi'il madhi yang berawalan alif lam dengan wazan kemudian setiap fi'il madhi Bu ya, dengan wazan ini Bu, dengan 3 wazan ini ini ya. Apa tak? Berawalan alif langsung. Ya, semua kata kerja perintah fi'il amr yang berawalan alif ya pasti tanpa hamzah. Setiap fi'il mudhari dengan domir ana ya. Saya pasti menggunakan hamzah. Setiap fi'il madhi yang berawalan alif, bukan alif lam ya. Berawalan alif. Ya, dengan 3 wazan berikut ini. Dengan 3 wazan sebagai berikut. Ifta'ala, infa'ala, istaf'ala itu pasti juga tanpa hamzah. Kayaknya kamu nggak pencet ini. Ada pertanyaan lain, Bu? Yes. Boleh nanya yang lain nggak, Ustaz? Boleh, silakan. Yang jauh. Boleh yang jauh. Kalau hamzah
wasol itu gimana sih Ustaz? Ya, maksud saya ini itu hamzah wasol, Bu. Ya. Oh, itu yang fi'il madi itu. Hamzah wasol itu hamzah yang tidak berhamzah. Atau semuanya pokoknya yang Ya. tanpa Ya. Hamzah wasol. alif yang tidak ya, berhamzah. betul. Adalah alif yang Oh, di situ. tidak berhamzah. Sebentar aku lagi belajar. Kalau hamzah qat'a ya adalah alif yang berhamzah. Oh gitu. Pas qiraati mah cuman ngafalin doang, cuman nggak tahu maksudnya apa. Ya, hamzah wasol gitu kan kalau diperhatikan. Ro tafkim. Iya. Iya. Ada lagi Bu, Ibu? Mana tahal udhiyah. Oh, al-udhiyata, benar. Saya kasih judul ya. Udah, lihat nih. Jangan sampai kepotong sesuai di situ. Nah. Kalau bentar. Kita di sini. Karena kafir ini kan ya sekali lagi. Yang punya akhir. Nah, ini coba saya itu kan, tak rapi-rapikan. Nah. Oke. Ini saya rapikan nanti Ibu-ibu, insya Allah bisa pelajari lebih lanjut. Ya. Atau bisa di print. Nah. Kemudian tadi udhiyah ya, Ibu-ibu ya, ada yang bertanya udhiyah. Al-udhiyah.
Itu artinya hewan kurban. Kurban. Hmm. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Nah, kalau tidak ada, tadi ada pertanyaan dari Bu Nyimas terkait dengan penanggalan. Yang pertama Muharram, ya kan? Ini yang sahih, yaitu Muharramun, dia isim biasa. Ya. Kemudian Sofar, itu Sofaru. Ya. Dia mamnu minas sorfi. Nah, kalau ini saya kasih keterangan isim mu'rab aja ya. Isim mu'rab. Kemudian musororo robiul awal. Ini juga isim mu'rab. Ya. Robiu, artinya maksudnya bisa jadi robiu, bisa jadi robi'a, bisa jadi robi'i, tergantung posisinya. Gitu. Isim mu'rab. Jumada ula. Ustaz nanti diharokatin ya. Ya. Jumada Sania. Ini Jumada ini isim apa, Bu? Isim maksur ya. Jumada isim maksur. Artinya dia mu'rab tapi ya dia nggak akan pernah berubah. Jumada itu Jumadil. nggak ada jadi Jumadil gitu. Jumadil. Gitu. Dia tetap Jumada. Kalau di Indonesia aja ada Jumadil Kubro gitu ya, tapi sebetulnya Jumadal gitu. Jumadil. Meskipun min ya di depannya ada min gitu ya, min Jumadal. Ula min Jumadal Tsaniyah. Kemudian Rojab itu Rojabu ya, dia mamnu minas sarf, Bu. Mamnu minas sarf. Mamnu. Sya'banu juga Sya'banu. Artinya dia kalau ketemu huruf jar dia jadi Sya'bana gitu. Mamnu minas sarf. Kemudian Ramadan juga sama, Ramadanu. Dia juga mamnu minas sarf. Kemudian Syawal, Syawalu. Dia juga mamnu minas sarf. Kemudian ada Dzul Qa'dat ya, dan Dzulhijjah. Ini juga mu'rab ya, mu'rab. Jadi dia bisa dzu, bisa zi gitu ya. Kalau Ibu pernah belajar Asmaul Khamsah atau Asmaul Sittah, saya tulis di sini Asmaul Khamsah gitu ya.
muharramun mu'rab. Ini Rabiul Awali. Kemudian Rabiul Asani. Ini Jumada. Karena isim maksur, karena belakangnya itu alif maksuro ya gini aja terus. Gitu ya. Nah, silakan ditulis ibu-ibu. Kalau ada yang kelewat, minta aja di ke atasin atau di kebelakangin atau di kebawahin. Kalau Ramadan itu Ramadanu atau Ramadona ya? Ya maksudnya Ramadoni ya. Maksudnya Ramadanu maksudnya. Ramadanu sama Ramadona. Kalau nasab. Iya, betul. Ramadona. Iya, kalau dia jer jadi Ramadona. Atau anak-anak kasih double gini ya. Gini. Nah, kalau gini nanti ibu-ibu tahu, oh ini kalau nasab. Nasab dan majrur ya Ustadz ya. Dia begitu. Ya, nasab dan majrur begini. Isim maksud tadi apa Ustaz? Lupa. Isim yang berakhiran alif bengkong. Di sini ya, Bu ya. Kita kasih warna merah. Nah. Kalau sudah begini emang dia nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Nggak mungkin Jumadi ya. Nggak mungkin Jumadi. Ya, kecuali di bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia emang bisa. Iya. Gitu. Ini saya tulis deh kalau dia nasab dia bisa da. Kalau dia majrur zi.
ini tuh lawan apa sih namanya? Lagi sepi ya. Walau lama ya kan. Nah, Dzulhijjati, tuh. kenapa Bu? Dzulhijjati, Dzulhijjatu. Itu di bawah sih. Oh iya ya. Sorry, Anak tadi ngopi pasta. Alhamdulillah. Anak seneng kalau ada yang teliti tuh. Dzulhijjati. Iya. Bu Cica kemana? Bu Cica, Bu. Bu siapa? Bu Dwi. Nggak ada kabarnya. Bu Cica. Berarti Ibu paham ya di sini ya, kalau ini kasusnya adalah mamnu minas sarf jadi begitu. Belum bisa masuk ya Bu itu ya? Udah. Baru belum selesai tuh. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke percakapan. Kita terlalu lama di sini ya. Masya Allah. Baik, silakan. Tadi bunyi Mas duluan ya? Artinya ya. Iya. Allahu Akbar. Kam idan fil islami ya abi. Berapa hari raya dalam Islam, ayah? Fil islami idani. Dalam Islam ada 2 hari raya. Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Bu, fil islami aidan itu i'rabnya apa Bu ya? Fi harfu jarin. Yang panjang nih. Harfu jarin. Boleh yang panjang. Harfu jarin mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Bentar. Al-islami majrurun. Benar ya? Benar di majrurun di fi wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi li anahu mufrad. Idani apa ya? Pokoknya li anahu musana. Ini harus dicari dulu mana mubtada, mana khobarnya, Bu. Oh. Kenapa saya nanya bunyi, Mas? Karena ini mubtada sama khobarnya ini tertukar. Mubtada itu tadi.
Jadi islaminya khobar. Ya, Islam itu khobar muawal, aidannya itu mubtada muakhir. Gitu. Oh, Jadi fil Islam tadi khobar ya marfu gitu ya. Kemudian yang mubtadanya juga marfu, mubtadaun marfuun bil alif. Ya, marfuun bil alif li'anahu musanna. jadi islami bukan majrur. Islam itu majrur, maksudnya gini. Coba ya. Coba kita i'rab ya. Kemarin baru dengar mubtada muakhir, Ustaz. Jelasin, Ustaz. Sekarang diulangi lagi. Baru Dengar di mana, Bu? dengar di halakoh. Bedanya dengan khobar muqaddam apa, Ustaz? Khobar muqaddam dengan khobar muawal. Ya sebenarnya sama aja. Sama aja, Bu. Sama aja dikedepankan. Iya, artinya sama aja. Ipan. Nah, di sini tadi udah betul bunyi Mas Fi. Ya. Harfu jarin. Harfu jarin mabniun Ala sukun. ala sukun. Udah betul. La mahalla laha minal i'rab. Kemudian al-Islam itu majrurun Bifi. bi fi. Alamatu Ya, wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi fi annahu mufrad. Ya, terus ditambah Bajar wa majrurun. betul. Wal jaru. Wal majrurun. Ini kan ada kan ya wal jaru wal majruru. Wa Ya. fi makala. Betul. Fi mahalli raf'in Harun. khobar Awal. ya atau khobar muqaddam. Muqaddam. Kita pakai yang tadi nggak apa-apa sebetulnya. Wal jaru Wal majrurun. wal majruru fi mahalli. Ya, maksudnya dia marfu kan? Maksudnya fi mahalli raf'in itu marfu, Bu. Bunyi Mas. Iya. Khobar Muqaddam. muqaddam. Nah, kalau sudah ada khabar muqaddam maka Mubtada. tadi ya aidan. Iya, betul. Aidan. Mubtadaun. Ada muakhir. Betul. Aidani kok aidanu. Mubtada muakhir marfuun bil alif. Pakai alif kan marfu'nya kan? Anahu. Iya. Musanna. Betul. Kalau panjangnya berarti mubtada muakhir marfuun wa alamatu rafi'i. Betul. Alifi, gimana tuh alifinya? Alif. Alifun. Zahiratun fi akhirihi li'annahu musanna. Betul. Kalau niabatan Kak diganti dong. Betul, iya betul. Ini belum selesai. Alifun dhahiratun Fi akhirihi. Fi akhirihi. Sebentar ini kita masih di pertengahan jalan ini kita. Biarahi. Tadi niabatan. Niabatan anil. Wah ini udah perfect banget ini.
Ini kalau ke Mesir langsung diterima jadi mahasiswa ini. Lulus. Langsung lulus Al-Azhar ini. Nah. Mubtada'un mu'akhirun marfu'un wa alamatu raf'i alifun dhahiratun fi akhirih niyabatan an dhammati li'annahu mutsanna. Niyabatan ini dhamma ini ibu ya, Bu Widuri tadi ya, Bu Widuri, Bu Nursia. Ini niyabatan itu pengganti. Kenapa? Karena alif itu alamat cabang. Karena yang namanya marfu itu dhamma gitu. Tapi karena kasusnya adalah musanna, maka dia pakai alif, penggantinya dhamma. Gitu. Sudah ya? Yang lainnya ini mau ditulis? Nanti aja. Iya, nanti aja. Betul. Sebetulnya kalau mau ini tak jadiin PDF. Kalau ini jadi PDF, ibu-ibu, saya tuh khawatirnya tulisan saya ini kalau di print nggak kebaca di ibu-ibu. Ibu-ibu ngeprintnya hurufnya bukan huruf Arab yang bagus kayak gini. Arab yang ya hot biasa gitu. Kalau belajar bahasa Arab tuh harus ditulis, Ustaz. Kalau cuma baca nggak inget-inget. Iya. Lupa mulu. Biasanya ibu-ibu juga ditulis memang. Tapi memang karena ini ada kemudahan teknologi ya. Biasanya di print screen atau di screenshot. Atau biasanya mereka di print di rumah, di print saya itu dipelajari. Ya macam-macam lah. Ya. Gimana jadi? Memang asik ya. Untuk hal yang sederhana gini, i'rabnya panjang. Tapi memang ini ibarat pemahaman, Bu. Pemahamannya itu paripurna gitu loh, Bu. Memang melelahkan ya. Tapi ini kayak paripurna gitu. Jadi nggak ada yang tersisa lagi dari hal-hal yang meragukan. Gitu. Karena i'rabnya panjang, kita jadi saya yakinnya, oh ini pasti isim gitu. Tapi kita nggak gantung gitu. Kadang-kadang kita ini isim jangan fi'il, kemudian ini marfu, tapi marfu'nya pakai apa kok? Marfu'nya pakai alif. Memang ada alif ya gitu marfu'. Kalau ditulis segini kan mubtada'un mu'akhir marfu' wa alamat rafihi alifun zahiratun fi akhirih. Tambah niyabatan min dhamma. Oh, jadi kita paham. Oh, dia ini kenapa marfu' pakai alif? Itu sebetulnya penggantinya dhamma. Gitu. Lanjut kita ke yang kedua. Mau ditulis atau gimana? Nanti aja deh. Itu tadi, Ustaz. Biar cepet. Langsung gas. Kita Ya. gas. Penjelasan yang itu tadi apa? Khobar muqaddam dan mubtada muakhir tadi udah, Ustaz. Oh, Rasanya belum, Ustaz. Iya. Jadi yang namanya mubtada sama khobar itu harusnya hukum asalnya itu mubtada duluan, karena artinya saja mubtada kan. Mubtada itu yang mengawali. Dan khobarnya itu pasti datang setelahnya. Nah, masalahnya itu yang namanya mubtada itu nggak selalu ma'rifah gitu loh. Hukum mubtada kan harusnya ma'rifah, tapi kadang-kadang itu ada mubtada yang dia tuh nakiro. Nah, karena dia nakiro, maka dia harus diletakkan di belakang. Karena dia nakiro, dia diletakkan di belakang. Kayak gini, kan pertanyaannya kan begini, ada anak
lugu banget, nggak ngerti itu ada berapa. Akhirnya kan dia nanya, Idul Hari Raya dalam Islam itu ada berapa, Bi? Sama abinya ada 2. Nah, tapi 2 di sini anaknya belum paham 2 itu apa saja kan. Makanya dia menggunakan lafadz nakiro. Kalau menggunakan lafadz ma'rifah berarti anaknya sudah paham toh. Masalahnya anaknya belum paham. Makanya orang tuanya pakai istilah nakiro yaitu aidan. Seandainya dia pakai ma'rifah maka dia akan menggunakan al-aidan. Harusnya pakai al-aidan. Al-aidan ini kan ma'rifah. Gitu. Tapi ketika menggunakan aidan, ya meskipun nggak ada tanwinnya ya kan, tapi dia tetap namanya nakiro karena dia tidak berawalan alif lam. Nah nakiro itu istilahnya belum diketahui sama si anaknya gitu. Makanya dikatakan anakku fil islami aidan, di dalam Islam itu ada 2 hari raya. Tapi 2 hari raya ini kayak khobar gitu, makanya dikatakan dia tuh mubtada muakhir karena dia model-modelnya kayak khobar gitu karena masih ngasih kabar. Ada 2 loh nak gitu. Apa gitu. Ini dijelaskan Idul Fitri wa Idul Adha. Ya paham enggak? Kecepatan enggak ini? Omongannya saya barusan. Hah? Kecepatan ya, Pak? Kalau normalnya itu kan mubtada di depan gitu kan, Ustadz? Betul. Jadi idani fil islami. Jadi ada 2 id di dalam agama Islam gitu kan, seperti itu. Cuman ini betul. Karena dia ditaruh di belakang, muakhir itu kan artinya di belakang. Jadi fil islami idan gitu. Iya. Tapi memang konteks yang tepat itu memang harus dibelakangkan meskipun dia mubtada, Bu. Karena itu masih pertanyaan yang belum pertanyaan yang belum dipahami anaknya. Anaknya kan nanya, "Bi, ada 2 hari raya ya? Apa saja sih?" gitu. Itu kan berarti kan masih majhul, masih nakiroh. Anaknya belum sampai ke level ma'rifat kan, dia masih ke level nakiroh gitu. Kalau aku bantuin ya. Makanya dikatakan fil islami aidan gitu. Tapi kalau aslinya tuh begini, kalau anaknya udah paham gitu ya. Gitu. Maka menggunakan pakai al-aidani fil Islam. Artinya ada 2 id dalam Islam. Gitu. Tapi sebetulnya pendekatannya sama. Kalau di bahasa Indonesia kan memang akhirnya tampak sama gitu. Ini menjadi memiliki nilai filosofi karena diarabkan gitu, karena dikontekskan dalam bahasa Arab gitu, sehingga ya beda gitu. Kalau di depan dia nggak pakai alif lam nggak bisa ya, Ustaz? Nggak bisa karena dia mubtada itu harus nakiro. Mubtada itu harus ma'rifah kalau di depan. Oh, kalau di belakang boleh? Boleh nggak pakai alif lam berarti? Iya, syaratnya dia harus jadi mubtada muakhir. Oh, gitu. Kalau menurut ini Imam Malik kan gitu, Imam Ibnu Malik kan gitu di Alfiyah. Gitu. La yubtada bin nakiro gitu. La yubtada bin nakiro. Tidak boleh membuat mubtada dengan nakiro. Oke, kita lanjut. Atau ada pertanyaan lain yang menggelitik? Kalau tidak ada, kita ke Bu Dwi, silakan. Mata ya kuno. Jangan saya suruh ngirap ya. Saya ngertiin aja. Ini justru mau kita minta ngirap, Bu. Bunyi Mas aja ini mah. Isim kanan. Udah. Bu Eni. Iya, Bu Eni. Saya nggak ngerti. Bu Eni aja deh. Saya nggak ngerti isim kanan, belum begitu paham. Ya, Bu Eni siap-siap. Atau Bu Eni deh yang menerjemahkan. Bu Eni aja. Bu Eni kan minggu kemarin nggak? Betul. Iya. Umi Andro silakan Umi Andro. Bu Dwi bisaan. Itu yang ngertiin deh duluan. Oh ya, boleh.
Mata yakunu indal fitri. Kapan? Mata yakunu idul fitri. Kapan idul fitri? Ba'da syahri Ramadan bil yaumil awali min Syawal. Setelah bulan Ramadan pada hari pertama di bulan Syawal. Betul. Udah Bu Eni monggo. Sebentar, sebelum Bu Eni masuk, Bu Eni kan yang yakunu ya. Saya mencoba menyamakan pembahasannya. Jadi di situ kan ada keterangan begini. Yang di tulisan ibu-ibu ya. Idul Fitri ya ba'da syahri Ramadan. Ini Bu persis banget sama yang di atas, sama i'rab di atasnya ya. Idul Fitri ba'da syahri Ramadana. Maksud saya sama itu, ini tolong tidak ditanggapin secara terkaget-kaget ya. Saya cuma ngomong gini aja deh. Idul Fitri itu mubtada. Ya kan? Kemudian ba'da syahri Ramadan itu khobar. Nah, gitu kan? Ini kalau di i'rab memang salah ini karena i'rabnya nggak sesederhana ini gitu. Tapi saya pengen menempatkan ini di awal-awal begini. Idul Fitri mubtada ba'da syahrul Ramadan khobar. Detailnya bentar lagi. Nah, kalau dalam posisi yang akan dijelaskan oleh Bu Heni itu adalah yakunu Idul Fitri ba'da syahri Ramadan. Nah, maka yakunu ini i'rabnya beda ya. Tadi tak kasih. Nah, ini i'rabnya. Nah. Ini juga. Nah, silakan Bu. Bu Eni, yakunu Idul Fitri ba'da syahri Ramadan. Yakunu yakunu itu fi'il nasih. Betul. Mabniun. Fi'lun nasih. Ya. Mabniun. Ala Ini mabni atau marfu, Bu? mabni itu Ini kan fi'il mudhari' tapi kan? marfu sebenarnya harusnya ya. Iya, dia marfu. Dia marfu'un bidomati. Bidomati. Alamatu. Sebenarnya nggak gitu Ustaz. Kalau yang biasanya aja marfu'un wa alamatu. Ya. Alamatu rafihi. Tomatun zahiratun fi akhirihi li'annahu kita. Ya. Enggak ada gininya, Bu. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazin. Ada kan? Ada. Ya. Masih. Gitu. Apa itu Ustaz? Hah? Nawasi. Ditulis dulu aja lah. Bentar lagi Ana jelasin. Tapi bentar lagi nih jam 3 loh. Iya. Ayo lanjut. Kita gini. Ya. Idul Fitri itu dorof ya. Idul apa? Aid dulu. Aid. Isim apa Ustaz? Isim kana. Isim kana. Iya. Isim yakunu atau begitu? Iya, isim yakunu. Ada isim yakunu marfu'un
wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Li'annahu Mufrad. mufrad. Wa Wa mudhafun. Al-fitr. Mudhafun ilaih ya. Ya. Isim, bukan isim, khobar yakut. Al-fitri. Oh, bukan, ya benar. Itu majrur ya. Iya, mudhaf ilaihi. Majrurun. Majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tanganku begel. Ustaz. Zahiratun fi akhirih. Ya udah. Nggak sanggup mengikuti ini ibu ngirapnya. Lanjut. Ba'da. Ba'da. Itu darfun darah Ntar kok ada ininya sih, kontrol kontrol U ya. Zarfu zamani. Zarfu zamani. Mansubun. Mabni atau mansub? Ba'da mansub ya. Mansub ya? Karena bisa ba'du, bisa ba'di ya? Iya, mansubun. Mansub. Wa alamatu nasbihi zahiratun fi akhirih. Fathat. Ini tangan saya sudah nggak bisa tepat. Keliru. Ustaz. Akhirnya. Ini muridnya terlalu pandai ini. Wa huwa mudhafun. Syahrini. Ya. Majrur. Mudhafun. Majrurun. Majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Apa? Dia wa huwa mudhafun. Terus iya, mudhaf lagi kan? Iya. Ramadan. Mudhaf ilaih kan? Iya. Majrurun. Ya Bu, fokus Bu ya. Fokus ya ini ya, Ramadana ya ini ya. Ini Ramadana ya. Ghairu munsharif itu Ustaz. Fathatun. Zahiratun fi akhirih li'annahu ghairu munsharif. Li'annahu ismu ghairu munsharif. Wah. Terakhir Bu. Wa dzarfu ba'da syahri Ramadana fi mahalli nasbin fi maf'ulun bi khobar yaku. Melelahkan sekali ya. Mantap Bu Heni. Mantap Bu Heni nih mah. Dia ngajarin. Nah ini kita bahas minggu depan. Lah. Iya, Ustaz.
Ini biar jadi semacam ini spoiler yang bikin penasaran. Tapi Ibu saya kira paham, Bu. Ibu insya Allah secara umum paham semua. Ini kok kresek-kresek ya? Halo Ibu-Ibu. Ya Ustaz. Masih bersama saya? Masih. Ustaz. Gimana ini Bu? Mendengar Arabnya Bu Heni barusan Bu? Mantap. Untung nggak banyak yang kayak Bu Heni, jadi Ustaz nggak capek. Kalau kayak Bu Heni semua kasihan Ustaz capek. Iya. Ya kuno. Penjelasan litajar dulu apa Ustaz? Karena dia litajarudih itu karena dia tidak ada faktor, ya, karena dia tidak memiliki faktor anin nawasibi wal jawazim yang menasobkan dan menjazmkan. Jadi kenapa fi'il itu marfu? Ya karena nggak ada yang menasobkan dan yang menjazmkan gitu. Bahasa mudanya gitu. Fi'il tajarrudihi anin nawasibi wal jawazim karena tidak ada alat gitu ya. Alat yang menjazmkan dan yang menasobkan. Apa alat yang menasobkan? Kayak lan gitu ya, kayak anna, kayak inna gitu. Ka'anna gitu. Kalau yang menjazmkan kayak lam gitu ya. Lam gitu, itu menjazmkan. Nah, wis. Maksudnya nggak diawali itu gitu Ustaz. Kenapa? Maksudnya nggak diawali nasab dan jazm atau gimana? Iya. Untuk yang di kasus ini. Iya kan di depannya nggak ada apa-apa, Bu. Iya, Coba. Iya, betul. Coba kalau ada begini misalnya saya tambahin di depannya lan. Nah, ya, itu pasti dia bukan mansub, ya pasti dia akhirnya pasti dia mansub. Kalau mansub udah nggak usah kita tulis ini. Iya. Ini nggak usah kita tulis. Ini nggak usah kita tulis. Nah, fi'lunase mansub gitu ya. Kita jangan dicoret-coret ini. Jangan ditulis. Jangan dicoret ini. Ya. Iya, ya kuno. Gitu. Dan saya kira itu Bu ya. Ada pertanyaan lagi? Suka ada mubtada'nya nggak ada itu gimana Ustaz? Kenapa? Suka habis kana langsung khobar gitu. Kadang mubtada'nya nggak ada tahu-tahu. Ini ada isim kan Bu? Kalau dalam kasus kana wa akhwatuha kan? Iya, kalau dalam kasus kana wa akhwatuha itu kan mubtada'nya diganti isim kana namanya ini. Enggak, biasanya habis kana itu kan mubtada khobar. Nah, kadang-kadang itu habis kana itu langsung alamatnya itu untuk khobarnya. Nah, kananya tersembunyi. Nah, itu kasusnya di mana? Ah, itu nanti penjelasannya itu ada. Jadi kananya itu ini kalau bahasan minggu lalu ya, itu ada domir baris muttasil. Dia tersembunyi, Bu. Dia tersembunyi tapi bukan mustatir ya. Gitu. Kalau yakunu baru dia nanti mustatir. Kalau kana nanti domirnya itu tersembunyi di dalam situ. Isimnya itu namanya huwa gitu. Mubtada'nya gitu ya kalau kata Ibu ya itu namanya huwa. Gitu. Jadi nggak perlu mubtada lagi. Bukan nggak perlu karena dia tersembunyi. Iya, maksudnya biasanya kan langsung. Benar. Iya, langsung. Gitu. Langsung nafsob Ya, gitu. Betul. Jadi kan ya. ada lupa. Tersembunyi nanti. Masih mau lanjut atau gimana nih? Sampun ya. Cukup ya Bu, Ibu ya. Sampun. Insyaallah kita lanjutkan. Belajarnya dikit-dikit aja, nanti lama-lama menjadi bukit. Baik, saya kira itu Ibu-Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat. Kalau nggak bisa, silakan tanya gitu ya. Jangan mundur, jangan meninggalkan kita.
tinggal nanya saja, minta diulangi, insya Allah kita akan ulangi. Karena ya bahasa Arab ya paling gini-gini doang, maksudnya bukan gini-gini doang ya. Nguplek di sini gitu, apalagi Arab ya, nguplek di sini lah. Betul. Baik, saya kira itu. Terima kasih perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih.